Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share atau membagikan fitur baru yang ada di Realme UI versi 2.0 setelah saya menggunakannya dalam beberapa hari. Kita mulai aja dari layar depan. Nah, kita bisa melihat untuk layar depannya seperti ini ketika di slide ke kanan, kemudian ketika di slide ke kiri masih sama ya, ada Smart Assistant. Dan ini tidak ada bedanya dengan Realme UI versi 1.0 untuk layar depannya. Tapi ketika kita menarik dari bawah ke atas untuk bar notifikasinya, di sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan dengan Realme UI yang sebelumnya. Di sini udah backgroundnya itu udah buram ya, udah fresh banget, dan untuk bar notifikasi serta bar menunya juga udah terpisah dengan jam dan lain sebagainya. Di sini ya bisa dilihat lebih fresh yang Realme UI versi 2.0. Dan ini merupakan perubahan yang menurut saya bagus ya, merupakan perubahan yang signifikan juga di bar notifikasi. Oke, setelah bar notifikasi kita bisa mengcustom untuk layar depan ini dengan melakukan cubit 2 kali ya, dengan 2 jari. Cubit 1 kali dengan 2 jari, maaf. Kayak gini. Nah, pertama kita dapat mengcustom wallpaper statis, wallpaper hidup atau lainnya. Kita bisa mendownloadnya di toko tema atau Theme Store. Kemudian di sini juga ada icon ya teman-teman. Kita bisa mengcustom iconnya, bisa bawaan, kemudian gaya bahan, bisa kerikil, dan kita juga bisa mengcustomnya dari mulai si iconnya, kemudian sudut lengkungnya mau seperti apa ya, latar depannya seperti apa, kemudian ikonnya juga mau gedenya segede apa, dan nama aplikasinya untuk ukurannya mau segede apa. Tapi kita gunakan aja yang kerikil ini, nggak apa-apa ya, sesuai dengan keinginan atau selera teman-teman semuanya. Oke, setelah tadi icon kita bisa melihat untuk layout di sini ada kolom dan baris, tapi ini tidak terlalu penting juga ya. Kita masuk ke widget masih sama seperti Realme UI versi 1.0. Transisi juga masih sama, ada default, gulirkan, kubus, balik, kartu, dan miringkan, masih sama ya. Kemudian lainnya, nah lainnya di sini layar awal dan layar kunci. Ada mode layar depan, bisa menggunakan mode laci, mode standar, mode sederhana. Ketika kita menggunakan mode standar ini, semua aplikasi sudah termuat di layar depan. Kita nggak usah masuk lagi ke laci aplikasi ya. Kayak gini udah semuanya termuat di layar depan. Kemudian apabila kita menggunakan mode laci, kita cubit lagi. Nah, di sini ya, kita menggunakan mode yang laci, kita terapkan mode laci ini. Nah, untuk semua aplikasinya ada di laci aplikasi kayak gini, tapi saya lebih enak menggunakan mode laci ini. Oke, kita lanjut aja ke fitur yang selanjutnya karena dicubit ini cuma sampai lainnya. Oke, kita masuk ke pengaturan untuk melihat beberapa perubahan di pengaturannya. Kartu SIM dan data seluler masih sama seperti di UI sebelumnya, WiFi juga masih sama, Bluetooth masih sama, koneksi dan berbagi masih sama. Nah, di sini personalisasi yang berbeda banget dengan Realme UI versi sebelumnya. Gaya icon saya tadi sudah jelaskan, ada bawaan, gaya bahan, kerikil, dan bisa mengcustomnya juga. Letak icon, nah di sini bisa mengcustom untuk kolom dan barisnya ada berapa jumlahnya. Nah, dan di warna juga kita bisa mengcustom warna dari bar notifikasinya. Ada default, ada sejuk, ada hangat, ada merah muda. Kita gunakan aja yang merah muda ini ya. Dan di bawah ada satu warna, mau orange, mau kuning, dan lain sebagainya. Kita gunakan aja yang personalisasi ini yang warna merah muda. Nah, di sini ya. Untuk warnanya seperti ini, atau kita gunakan aja yang biru ya untuk satu warna. Gak apa-apa lah, itu disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Untuk warnanya bakalan berubah di bar notifikasi menjadi warna biru. Font dan ukuran masih sama ya. Kita bisa mengcustom untuk font ini dengan mendownload di Theme Store dan bisa menggunakan iMode Pro untuk menggratiskan dan mempermanenkan huruf yang berbayar menjadi gratis dan permanen ya. Kemudian laci notifikasi bisa kita custom, ada lingkaran, kemudian ada square. Ini masih square juga tapi lengkungannya lebih melengkung. Kemudian ada segi 8, ada oval, dan ada seperti jar genjang ini. Saya lebih suka yang oval kayak gini.
Oke, itu ada di personalisasi ya teman-teman. Layar awal dan layar kunci tadi kita sudah bahas. Tapi untuk seri Realme yang layarnya itu udah AMOLED atau Super AMOLED, di layar awal dan layar kunci ini kita bisa mengaktifkan fitur Always on Display atau AOD. Akan tapi di Realme 6 ini karena masih bertipe IPS LCD, jadi nggak bisa mengaktifkan fitur tersebut. Karena fitur AOD hadir dengan spesifikasi minimal layarnya itu minimalnya itu AMOLED ya, AMOLED baru bisa mengaktifkan fitur AOD ini. Oke, untuk layar dan kecerahan kita akan menemukan fitur yang baru. Ada pengaturan mode gelap. Nah, mode gelap ini dari mulai disempurnakan atau pekat banget, kemudian sedang dan lembut. Nah, di sini saya lebih enak dan lebih nyaman menggunakan yang lembut. Sesuaikan wallpaper ke mode gelap ya. Kita bakal centang karena supaya lebih mematchingkan wallpapernya. Sesuaikan icon ke mode gelap juga kita centang untuk mematchingkan si icon ke mode gelap. Kurangi kontras dalam kondisi kurang cahaya, kita aktifkan aja. Kemudian mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga di sini misalnya Instagram, apakah sudah support mode gelap? Udah. Kemudian WhatsApp juga udah support mode gelap. Jadi bakalan beralih secara otomatis ketika kita menggunakan mode gelap di seri Realme. Oke, untuk kecerahan otomatis masih sama, kenyamanan mata juga masih sama, rotasi otomatis masih sama, layar mati otomatis masih sama seperti UI sebelumnya. Dan di lainnya, nah di sini teman-teman ya, ada yang namanya tingkat penyegaran. Kita bisa men-settingnya di 90 Hz, 60 Hz dan pilihan otomatis. Kenapa di sini saya tidak bisa menggunakan 90 Hz? Karena saya sudah setting di perekaman layar ini 60 Hz aja gitu ya. Tapi masih bisa menggunakan yang 90 Hz apabila untuk perekaman layarnya saya sudah matikan. Dan masih work ya untuk 90 Hz ini. Kayak gitu sih. Oke, kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Nah, di sini suara dan getaran masih sama ya. Kita nggak usah nggak usah lebih menguak ya. Ini ada teknologi real sound, ada pintar, ada film, ada game. Seakan Anda berada di arena ya untuk teman-teman yang suka main game. Ini mungkin yang baru di Realme UI versi 2.0-nya. Ada teknologi real sound ya. Oke, kemudian di musik, suara vokal dan alat musik yang lebih realistis ya. Ini mah disesuaikan aja dengan kemauan kalian. Kalau saya karena nggak terlalu suka main game juga ya, ini kita gunakan aja yang mengenali skenario dan menerapkan secara otomatisnya. Yang pintar aja ya, yang pintar. Karena kalau pintar ini mengenali skenario Anda dan menerapkan secara otomatis efek-efek suara yang optimal, baik itu di film, di game maupun di musik. Oke, teman-teman ya, pengaturan suara lainnya di sini gak usah sih. Kita lihat aja di notifikasi dan bilah status masih sama ya. Nah, di sini nih ada yang baru di waktu. Kita bisa menampilkan tampilan jam, menit, dan detik di Realme UI versi 2.0 ini. Tuh, kita lihat nih, ada tampilan detiknya. Kalau dulu itu hanya bisa tampilkan jam dan menit dan jangan tampilkan gitu ya. Tapi untuk tampilkan jam, menit, dan detik ini merupakan sesuatu yang baru juga di Realme UI versi 2.0 ini. Kecepatan jaringan nyata dulu juga ada di Realme UI sebelumnya. Udah ya, kalau notifikasi dan bilah status. Kemudian sidik jari wajah dan kata sandi masih sama ya, nggak ada bedanya. Privacy juga masih sama seperti sebelumnya. Ada pengelolaan izin, kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi, berangkas pribadi, pengganda sistem. Nah, pengganda sistem ini kayak ngeklon ya. Kalau dulu itu klon. Dan kita bisa mengklon salah satu aplikasi, misalnya WhatsApp ya, kita klon jadi 2, kemudian Instagram kita klon jadi 2 kayak gitu. Hampir sama seperti di fitur Realme UI versi 1.0 sebelumnya. Oke, ruang anak. Nah, di sini masih sama ya, ruang anak. Dan kita lihat aja di keamanan ya. Keamanan juga masih sama sih kayak sebelum-sebelumnya di Realme UI versi 1.0. Informasi lokasi masih sama, layanan cerdas. Nah, teman-teman ya, ada asisten cerdas dan dulu juga ada di Realme UI versi 1.0. Asisten cerdas itu ketika kita slide ke sebelah kiri, nah ini yang dinamakan dengan asisten cerdas, smart assistant gitu ya. Oke, kita lanjut ke alat praktis ya. Alat praktis navigasi ya, ini mah ada tombol navigasi atau enggak, kemudian gestur dan gerakan tidak terlalu saya gunakan, gambar layar atau screenshot ya.
kemudian perekam layar. Nah, di gambar layar dan screenshot ini ada sesuatu yang baru menurut saya. Jadi bisa langsung menerjemahkan ketika kita men-search dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Misalnya kita search ini ya. Wait. Nah, kita search ini misalnya. Ini kan dalam bahasa Inggris ya. Wait. Kita screenshot yang ini aja. Misalnya kita screenshot yang ini. Nah, kita langsung bisa menerjemahkan untuk bahasa Inggrisnya. Langsung diarahkan ke Google Lens ya. Tuh, udah langsung dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang baru juga di screenshotannya atau tangkapan layarnya. Kemudian ada bola bantuan ya, sama seperti di Realme UI versi sebelumnya. Saya juga udah buat di fitur Realme UI versi 1.0 gelembung pintasan. Nah, di sini ya. Kemudian bilah samping cerdas. Di bilah samping cerdas ini lebih canggih yang Realme UI versi 2.0 ini karena semuanya hampir semua support tuh. Kayak gini sih. Nah, oke. Kemudian kita cross aja ya untuk bilah samping cerdasnya. Kalau bilah samping cerdas ini lebih ke misalnya nih, kita masuk ke Design App. Nah, di Design App ini kita bisa mengklik yang tombol 2 ini ya. Bukan tombol 2.2 ini. Ada jendela mengambang. Nah, itu kan seperti bilah samping cerdas ya. Ada jendela mengambang dan ada juga mini Windows gitu ya. Jendela mengambang dan mini Windows atau jendela mini itu. Jadi kita bisa sambil WA-an, bisa sambil Instagraman dan lain sebagainya ya. Sembari kita membuka salah satu aplikasi gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ada jendela mengambang atau dan mini Windows juga. Selanjutnya di sini bilah samping cerdas ya, kita sudah jelaskan juga lebih canggih. Kemudian layar belah mah udah ya, split screen lah. Seperti biasa kita bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan. Kemudian di baterai ya teman-teman ya, di baterai ini ada juga ini ya, fitur yang baru gitu, pengisian daya malam hari yang dioptimalkan. Nah, di sini untuk mengurangi penuaan baterai, ponsel Anda akan mempelajari rutinitas pengisian daya dan setiap hari agar ponsel dapat mengontrol kecepatan pengisian daya di malam hari dan menghindari pengisian daya berlebihan. Nah, kita aktifkan aja untuk ini. Misalnya kita sembari tidur gitu ya, mencharge si HP-nya. Jadi bisa menggunakan fitur ini untuk pengisian daya malam hari yang dioptimalkan. Kayak gitu ya. Oke ya teman-teman ya, itu salah satu fitur yang baru juga di Realme UI versi 2.0. Kemudian kesehatan digital dan kontrol orang tua masih sama, manajemen aplikasi masih sama, penyimpanan masih sama, pengaturan tambahan masih sama, penggunaan dan akun masih sama. Kemudian Hey Tab Cloud juga masih sama, Google masih sama ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya apakah bahasanya bisa diganti atau enggak ya di Realme UI versi 2.0 ini. Kita search aja di sini untuk bahasa ya. Bahasa dan cara merubahnya tinggal gini aja teman-teman, emang nggak bisa dirubah kalau misalnya kita mengklik. Kalau dulu itu di Realme UI versi 1.0 itu kita tinggal klik aja misalnya ini ingin pindah ke English atau United Kingdom. Nah, kita nggak bisa kalau sekarang itu harus ditekan dulu seperti ini lama, kemudian kita alihkan ke atas. Nah, ubah ke bahasa Inggris, kita ubah aja ke bahasa Inggris tuh. Untuk bahasanya kita udah rubah ke bahasa Inggris itu. Kemudian kita ingin mengubah lagi ke bahasa Indonesianya dikeatasin ya. Kita tinggal gunakan gitu, change to Indonesia. Dan bahasanya berubah kembali ke bahasa Indonesia. Seperti itu sih teman-teman ya. Kita harus pintar-pintar aja dalam menggunakannya. Google masih sama, pembaruan perangkat lunak udah berbeda ya. Karena sekarang udah di channel 8 udah berubah dari B ke C gitu. Kalau dulu itu kan di B61 ya yang terbaru sekarang udah di channel 8. Kemudian untuk tentang ponsel juga berbeda ya, versi Androidnya udah versi Android 11. Kemudian update keamanannya di bulan April tanggal 5. Dan yang terakhir itu ada di Realme Lab. Di Realme Lab ada pengguliran halus ya. Ada juga di Realme UI versi sebelumnya. Kemudian kapsul tidur nih. Kapsul tidur itu supaya kita teratur dalam menggunakan smartphone kita ya. Nah, kayak gini sih. Pokoknya enak lah di Realme UI versi 2.0 ini. Oke, itulah fitur-fitur baru yang ditawarkan di Realme UI versi 2.0. Adapun kendalanya ya, yang pertama itu ketika membuka aplikasi Telegram, ketika notifikasi masuk, nggak bisa langsung diklik di bar notifikasinya. Nggak bisa. Apakah itu bug atau
apa sih bug dari Realme UI atau dari Androidnya, saya nggak tahu gitu ya. Kemudian untuk multitasking dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya masih mengalami jeda gitu ya. Apakah ini penyesuaian atau bug? Mungkin ini bug di Realme UI versi 2.0 ya, karena lebih berat juga ketika menggunakan Android 11 mungkin. Oke, jikalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jikalau tidak suka, silahkan di dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.